wabarakatuh, Ibu Omo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat siang Ibu Omo. Saya mengganggu waktunya mboten nggih? Selamat siang Pak Arif. Tidak Oh mengganggu iya, Pak Ibu Arif. Omo. Ada yang perlu saya Boleh ya, bantu Pak Arif? saya iya, boleh ya saya duduk di sini dulu bentar ya. Iya, Iya, silahkan. gini loh Monggo, Bu Omo, monggo. saya itu mau Ya, bercerita tentang anak iya. didik saya. Ini kan ada salah satu anak didik saya itu, si A ini itu kalau pagi, itu dia itu kurang Mm-mm. semangat untuk ke sekolah. Ceritanya Hmm. ibunya itu katanya ketika mau sekolah itu dia harus drama-drama dulu, kadang ada nangis, kadang ibunya harus janji dulu, janji harus ngajak ini, janji harus belikan Hmm. ini, seperti itu. Jadi, saya pikir itu kayaknya dia itu kurang semangat sekolah gitu loh, Bu, loh. Iya, iya, iya. Itu. Dramanya itu drama nangis, harus diberi janji-janji begitu Pak. Iya, kata orang tuanya gitu seperti itu. Hmm. Padahal itu waktu di sekolah itu ketika dia berangkat sekolah, terus mau bersekolah itu Mm-mm. ya biasa bermain sama temennya seperti itu. Tapi kok Hmm. kadang-kadang itu di waktu pagi-pagi seperti itu, dia itu sulit berangkat untuk ke sekolahnya. Hmm. Kayaknya semangat motivasinya berangkat ke sekolah itu susah gitu loh, Bu. Itu muridnya laki-laki atau perempuan, Pak? Ini laki-laki, Bu. Oh, laki-laki. Iya. Terus, kira-kira menurut Pak Arif, Mm-mm. kita kan berbincang-bincang seperti ini, mengungkapkan masalah, kira-kira, Mm-mm. apa sih yang Bapak Arif harapkan dari obrolan kita hari ini? Iya, saya itu pengen ya murid saya ini, si A ini, eee, Hmm. berangkat sekolahnya itu dengan semangat, kemudian motivasinya untuk berangkat sekolah sama motivasinya belajar itu juga tinggi, seperti itu. Jadi, Mmm. tiap pagi biar tidak ada drama lagi, orang tuanya juga tidak susah lagi, harus janji-janji, harus belikan ini, harus mengajak ke sini. Nah, seperti itu. Jadi, ada motivasi dari dalam dirinya sendirilah, Bu, seperti itu yang Mhm. saya inginkan. Jadi intinya, pertemuan kita kali ini Pak Arif bisa menemukan istilahnya solusi ya Pak Arif ya, dari permasalahan Iya, ini ya iya, murid ya. seperti itu yang saya pengen itu. Lalu menurut Pak Arif sendiri, kira-kira yang penyebab penyebab si si murid itu tidak semangat itu biasanya mungkin Pak Arif kan bisa tanya-tanya ke orang tuanya, penyebab kurang semangat ataupun mungkin harus, ada nangis-nangis, harus ada janji-janji dulu Mhm. itu awalnya seperti apa? Mungkin Pak Arif tahu. Iya, gini loh, Bu, kemarin kan saya sempat juga Mhm, ini iya, ngobrol sama anaknya ini, kemudian saya juga sempat mengobrol juga sama ibunya, karena waktu itu kan pernah ini ibunya ini ngantar si A, kemudian mmm, setelah diantar sampai di sekolahan, itu, eee, sampai di sekolahan anaknya nangis gitu, nggak mau ditinggal gitu, padahal sudah mhm, diantar ibunya pergi ke kelas, kemudian sudah dipertemukan dengan teman-temannya, sudah diajak main bersama-sama teman-temannya, tetapi ada anaknya ini nangis gitu, nggak mau ditinggal ke sekolah, nggak mau ditinggal ibunya pergi ke rumah gitu. Nah, tiba-tiba setelah ibunya ini dengan berat hati meninggal, anaknya itu tetep nangis terus gitu, terus tiba-tiba dia, lari keluar sekolahan gitu, sampai dikejar sama mmm, temen-temennya. Nah, akhirnya saya ajak anaknya ini sama, ibunya buat ngobrol gitu, buat ngobrol. Nah, saya tanya sama anaknya, "Gimana Nak, kenapa nangis gitu, nggak mau sekolah?" Gitu. Katanya, dia bosan di sekolah gitu, kegiatannya cuman mmm, itu-itu aja gitu. Ya kegiatan kelas ataupun kegiatan sekolahannya gitu. Jadi mungkin, mhm, apa, tidak sesuai dengan minatnya seperti itu. Kemudian saya mhm, tanya sama ibu, "Bu, ini, kebiasaan, eee,
si A ini di rumah ngapain sih Bu, gitu, kesukaannya apa Mhm. gitu kan. Saya tanya-tanya ke ibunya. Nah, si A ini, dia itu suka, ngutak-ngatik sesuatu tentang, baterai dan listrik dinamo seperti itu. Jadi dia itu Mmm, suka membuat iya, mainan dari dinamo, kemudian mhm, suka beresin, sepeda-sepeda yang rusak, seperti itu. mhm. Nah, mungkin cocokan antara kegiatan belajar di sekolah yang membuat mereka bosan, terus ada juga mungkin faktor, dia itu kan orangnya pendiam, Bu. Jadi Iya, sedikit sekali temennya yang akrab dengan, si A ini. Nah, mhm. mungkin karena kurangnya circle pertemanan ini jadi dia itu jadi bosan seperti itu ya. Mungkin itu ya kira-kira ya, dari hasil saya itu, ngobrol sama anaknya, ngobrol sama orang tuanya juga. Gitu, Mmm. Bu. Iya, Mhm. tadi dari kan, Pak Arif menyampaikan anak itu tipenya bosan ya, cepat Mhm bosan, mhm. kemudian mungkin Iya. bosan dengan kegiatan kelas, dengan kegiatan sekolah, terus Mhm. kesukaannya di rumah dia seneng ngotak-ngatik. Kira-kira kalau kalau anak yang seperti itu, kira-kira itu masuk tipe pembelajar apa, Pak Arif? Iya, sepertinya dia masuk ke, kinestetis ya, Bu, ya. Dia Iya, jadi suka menggunakan mhm, tangannya, olahraganya. mhm. Jadi dia dia, apa, suka pembelajaran yang menggunakan, apa, peng pengolahan tangannya ya, seperti Iya, itu, praktek ya, lebih ke praktek. Nah, prakteknya, iya. iya, kira-kira Pak Arif di kelas, kira-kira sudah membuat sistem pembelajaran yang me ibaratnya menampung tentang minat seperti itu belum? Ke Mmm, kinestetik, misalnya iya, mungkin dalam kontennya, apakah kontennya sudah ada konten kinestetiknya apa belum? Misalnya mhm kan ada konten audio, ada konten visual, kan mungkin itu sudah mhm. belum menerapkan ketiganya? Ya sangat jarang sih, Bu, saya melakukan pembelajaran Mmm, seperti itu. Ya cuman mhm, sesekali aja paling pas waktu materinya itu sesuai dengan apa yang bisa dilaksanakan, menggunakan media pembelajaran yang kinestetik seperti itu. Jadi mhm. belum, eee, belum apa, rutin setiap hari sih, Bu, seperti itu sepertinya Nah, kegiatan pembelajaran. kira-kira, Pak Arif ngajar kelas berapa? Ini saya kelas 3 Ibu. Iya, kira-kira dari tipe anak kelas 3 itu banyak tidak yang tipe-tipe ke kinestetik itu, Pak Arif? Kalau dari anak kelas 3 memang lebih banyak kayaknya sepertinya, ke kinestetik, Ibu. Iya, Iya, sama iya, visual ya, sama iya, visual. kinestetik dan visual. Kira-kira nanti mungkin, solusinya mungkin apa ya Pak Arif kalau seperti itu? Iya, dari hasil pembicaraan tadi, Iya? saya sama anak, sama ibunya itu, terus saya, mencari, apa itu, inspirasi, Bu. Ya, Iya, saya itu mencari inspirasi di internet, di mmm, YouTube, kemudian kemarin juga sempat saya baca itu di, aplikasi PMM gitu. mhm, Kalau untuk mengatasi rasa kebosanan itu, rencananya saya ingin melakukan pembelajaran yang, eee, lebih banyak menggunakan media kinestetis seperti iya, gitu. Kemudian tadi permasalahan yang, siswanya itu kurang apa, pendiam ya? bergaul, iya pendiam, kurang bergaul, kurang berteman Mhm, sama temannya, mungkin nanti saya, banyak kegiatan pembelajaran yang berkolaborasi dengan, teman-teman seperti itu. Kemudian saya iya, mungkin bisa juga, membuat kolaborasi itu antar kelompok, kemudian anggotanya kelompok itu bisa bergantian. Jadi tidak selalu si A ini berada di kelompok, utamanya tadi, tapi juga bisa bergantian dengan kelompok kedua ataupun kelompok ketiga, mungkin seperti itu kali ya, Bu, ya? iya, jadi menggunakan apa itu, berkaitan dengan kinestetik dan visual, Mhm, kemudian berkolaborasi ya Pak Arif ya. iya, Kira-kira mungkin sumber belajarnya juga mungkin mhm ya Pak mhm. Arif ya kira-kira
Pak Arif punya bayangan tidak menggunakan sumber belajar dari mana saja? Ya. Mungkin untuk menumbuhkan motivasi, semangat untuk pergi ke sekolah dan semangat belajar, saya Mhm. perlu, adanya kreativitas untuk mengadakan ice breaking kali ya, Bu, ya. Jadi nanti saya Mhm. buat, cari video-video untuk ice breaking supaya siswa itu bahagia di awal pembelajaran, Betul. sehingga nanti, bisa membuat mereka itu suasananya jadi senang, seperti itu ya, Bu, ya? Nah, Heeh. itu sudah idenya sangat brilian sekali, Oh, Pak Arif. iya. Iya Jadi, iya iya. pembelajarannya sudah mau sesuai dengan kenyataan kontekstual, yaitu Mhm Pak Arif mau menggunakan kinestetik, mhm visual, kemudian, nanti menggunakan ice breaking sehingga mengurangi kebosanan, kemudian kolaborasi agar anak itu tidak terlalu pendiam, itu sudah bagus sekali, Pak Arif. Eee, iya saya iya. yakin mungkin ini sebagai ide yang inspiratif kalau menurut saya Pak Arif ya, bisa Mhm. dijadikan solusi. Nah kira-kira, Pak Arif sendiri eee, rencananya ke depan bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan ini? Iya, rencana saya tadi selain ada pembelajaran itu, saya mungkin juga perlu berkolaborasi kali, Mbak, ya, antara, Mhm, sekolah, dari sini ada iya, pihak kepala sekolah, kemudian mungkin, perlu ada kolaborasi juga saya dengan teman sejawat ataupun dengan orang tua ya, Bu, ya. Karena iya, kan memang, eee keberhasilan pendidikan anak ini jangan juga perlu adanya, campur tangan dari orang tua ya, Bu, ya. Karena kan iya, waktu untuk bersama orang tua itu kan, siswa lebih banyak daripada bersama dengan, gurunya di sekolah seperti itu ya. Mungkin itu mmm, nanti, Bu, ya. iya itu sudah bagus Pak Arif, Mhm mudah-mudahan mhm. berhasil. Lalu Iya komitmen komitmen sendiri dari rencana Pak Arif itu bagaimana? iya. Ya, Komitmen komitmen saya tetap terus berusaha untuk, mengajak siswa si A ini biar, mmm, tetap semangat untuk pergi sekolah, kemudian, adanya hubungan antara si A ini dengan, guru ataupun dengan siswa. Jadi biar mereka, eee, kolaboratif dengan seperti itu nanti bisa, mereka timbullah semangat-semangat untuk belajar, iya, seperti itu. saling saling menyemangati ya, Pak Arif ya? Iya, saling Begitu ya? menyemangati, seperti itu. Ya, berarti intinya, Pak Arif sudah punya komitmen, sudah mau Mhm komitmen berkolaborasi baik dengan teman sejawat, dengan orang tua, kemudian mhm, intinya mungkin lebih memotivasi lagi kepada si A itu untuk tidak bosan dari rangkaian rencana yang Pak Arif tadi, yang akan Pak Arif mhm, lakukan. Bagus sekali Pak Arif, mudah-mudahan ini berjalan sesuai harapan. Saya sangat mendukung sekali Pak Arif. Semoga berjalan dengan iya, lancar. oke. Kemudian si A juga sudah tidak ada drama-drama lagi. Jadi tidak Amin, ya, mengganggu teman-temannya yang lain dalam belajar. siap, Iya. nggih. Ya, mudah-mudahan nanti rencana saya bisa ini ya, Bu, ya, berjalan dengan lancar kali ya, Bu, ya. Amin, Iya, amin, gitu, amin. amin. Ya, Iya. nanti bisa bisa kita eh, sharing lagi Pak Arif. Kebetulan ini saya mau ada jam mengajar ini Pak Oh, Arif. gitu, iya iya iya. Ya, Ya, Pak Arif ada terima jam kasih mengajar. sekali, Bu, ya, kita sudah Iya, ngobrol. Ini saya mendapat pencerahan inilah. Tentang sama. permasalahan yang saya hadapi, mudah-mudahan dengan, adanya kolaborasi kita nanti saya bisa mengatasi permasalahan saya dengan murid saya, Bu, ya. Terima kasih, Bu, ya. Selamat siang, Ibu. Nggih, Maaf mengganggu sama-sama, waktunya. tidak mengganggu. Selamat Assalamualaikum. siang Pak Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Arif, maaf Wa mengganggu, boleh masuk? Waalaikumsalam, Ibu. Iya, Ibu, silahkan. Maaf mengganggu waktunya Pak Arif, boleh duduk di sini nggih? Boleh, Ibu. Tidak, ini Ya, pas saya nggak lagi mengajar. Monggo, Bu, nggih kita bisa nggih. sharing-sharing, nggih. Iya Pak Arif. Eh, ini Pak Arif, saya mau cerita sedikit Pak Arif. Ya biasalah Iya. permasalahan kita sebagai Mhm. pekerjaan tugas pokok kita, bukan pekerjaannya, tugas pokok kita Pak Arif. Iya. Saya kan mengajar itu di 3 jurusan kebetulan Pak Arif. Mhm.
Nah, yang memang agak menantang di sini jam mengajar saya itu di jurusan teknik mesin, di mana siswanya itu memang satu kelas itu ada yang heterogen Pak Arif, ada yang laki-laki, ada yang Mhm. perempuan. Nah, yang 2 kelas Mhm. ini homogen semua Pak Arif, laki-laki semua. Nah, Iya. yang 2 kelas ini yang saya kesulitannya itu Pak Arif, kesulitannya tentang pengumpulan tugas Pak Arif. Mmm. Jadi, eee, di 2 kelas itu yang mengumpulkan tugas dari pembelajaran saya itu rata-rata baru mencapai 50% Pak Arif. Mhm. Nah, ini Iya. saya bingung ini kenapa antusias mereka dalam pembelajaran saya akhir-akhir ini kok menurun. Apakah mereka karena memang kelasnya laki-laki semua, begitu Pak Arif. Iya iya. Iya, oke. Memang Ibu mengajarnya di jenjang SMK ini ya? Ya, Iya, kalau jenjang SMK memang, apa, rasa-rasa malasnya dari siswa itu pasti lebih, tinggi daripada, jenjang saya ya, Bu, ya, dari SD seperti itu. Nah, dari, apa tadi, siswa yang sulit untuk mengumpulkan tugas tadi kira-kira, eee apa ya yang ingin Ibu, capai dari obrolan kita untuk hari ini nanti? iya Pak Arif, saya mengharapkan solusi dari permasalahan ini minimal dari jumlah 36 siswa itu misalnya karena memang kan tidak semuanya dalam satu hari itu masuk semua ya Pak Arif. Ya Iya, 90% mereka mampu mengumpulkan tugas saya Pak Arif. mhm Kalau mhm. 50 kan saya, jadi apa ya Pak Arif, jadi bertanya-tanya apakah ini dari saya ataukah motivasi dari belajar dari anak yang rendah begitu Pak Arif. Jadi saya Mmm. ingin ingin mendapatkan solusi Pak Arif. Oh iya, heeh, iya. Betul. Solusi dari permasalahan tadi ya. Ya, Iya, kira-kira, Ibu sudah, mencoba untuk ngobrol gitu bersama mereka atau bersama dengan teman guru yang lain yang kira-kira mengajar juga di 2 kelas itu? Seperti itu, Bu? iya Pak Arif. Kalau kalau untuk yang teman-teman mereka begini, "Iya Ibu, soalnya itu apa itu kan ada beberapa yang rajin ya Pak Arif, yang anak Mhm mhm. laki-laki ada rajin. Itu mereka selalu asik dengan mainan game, Bu. Jadi kalau Mmm, misalnya jadi kadang, ketika saya itu misalnya berputar itu, mereka itu iya, seperti mengerjakan Pak Arif, tapi pas saat mhm, berputar itu seperti mengerjakan, tapi ketika saya beralih ke tempat yang lain, mereka kembali mhm. lagi ke game, itu kata mereka. Mmm, Terus iya iya. saya juga bertanya ke teman-teman yang lain, iya itu tuh memang kita harus harus super aktif kita sebagai guru itu nggak apa ya, istilahnya itu kalau bisa jangan duduk gitu, jadi harus muter terus memang anaknya Mhm itu mhm. seperti itu. Apalagi, mereka kan baru kelas 10 itu Pak Arif, kebetulan ini kelas Mhm. 10, mereka baru diberi kebebasan memegang HP di sekolah karena kebetulan di SMP. Mmm, iya iya. Kemudian di sekolah sudah ada WiFi, minimal untuk game sudah ada fasilitas begitu. Jadi mereka Mhm. memanfaatkan WiFi gratis begitu Pak Arif. Oh, iya iya iya. Jadi, kalau dari siswa sendiri sebenarnya, sudah diberi, apa, kesempatan untuk, membawa HP untuk mengerjakan tugas, tapi dia Ya, tidak menggunakan HP-nya itu untuk bertanggung jawab seperti seperti itu ya, Bu, ya? ya Pak Arif. Heeh. Kira-kira, ada, kesepakatan kelas sih, Bu? Karena kan ini kan pembelajaran menggunakan HP. Nah, Iya, apakah, Ibu sudah membuat kesepakatan kelas gitu? sudah Pak Arif. Mhm Eee, mhm. pada saat saya memang kesepakatannya ketika saya menjelaskan, menyampaikan materi di awal itu, mereka tidak boleh memegang HP. Kita sudah sepakat tidak memegang Mmm, HP. Nah, kebetulan pembelajaran saya itu memang berusaha untuk memaksimalkan IT Pak Arif. Misalnya mhm walaupun saya mhm. mapel bahasa Indonesia, tapi saya bisa mengambil beberapa tema dari mata pelajaran yang lain, baik dari Mhm, TIK-nya atau simulasi digitalnya, ataupun dari bentuk materinya. Misalnya saya mengambil mhm, tokoh-tokoh sejarah begitu Pak Arif, biografi. mhm. Otomatis kan mereka harus mencari sumber sumber tokohnya itu kan dari Google Pak Iya Arif. iya, heeh. Kemudian mereka membuat
video presentasinya juga menggunakan beberapa aplikasi yang ada di HP. Mhm. Jadi Mmm. memang sebetulnya kalau memang mereka bertanggung jawab itu asik Pak Arif. Jadi Mhm mhm. misalnya anak suruh buat biografi sekarang yang lagi in itu yang saya ini tuh misalnya Raffi Ahmad dari artis sudah menjadi pengusaha. Otomatis kan mereka Mhm. harus mencari, eee, informasi tentang Raffi Ahmad Mhm itu mhm dari mhm. Google. Setelah itu mereka Mhm. membuat semacam resume sendiri dibuat dalam bentuk saya memberinya kebebasan sama anak, boleh dalam bentuk komik boleh, Iya. dalam bentuk, video boleh, dalam bentuk infografis boleh, seperti itu Pak Arif. Jadi mereka Mhm mhm. biasa menggunakan aplikasi begitu Pak Arif. Tapi toh Gitu. ternyata, "Bu, saya sedang belajar ini dulu, saya sedang belajar aplikasi X dulu," begitu. Iya iya. Heeh Ternyata heeh. ternyata sampai waktu habis belum bisa selesai Oh, tugasnya. iya. Iya Gitu. iya iya. Ya, dari beberapa siswa yang tidak mengumpulkan tugas tadi, apakah, Ibu, kan ini ada teman sejawat nih yang mengajar sama di kelas itu. Apakah Ibu sudah pernah ngobrol sama teman sejawat yang, ngajar di kelas itu juga? Apakah hanya kepada Ibu dia tidak mengumpulkan tugas atau dengan, guru-guru yang lain juga tidak mengumpulkan tugas itu, Bu? Kalau untuk guru yang lain ada yang seperti saya, ada yang tidak. Nah, Mhm saya mhm. identifikasikan yang tidak itu ternyata memang bentuk tugasnya itu kebanyakan dalam bentuk tulisan. Mmm, Jadi mhm dalam mhm. bentuk tulisan, bukan yang berkaitan dengan IT, begitu. IT. Iya, jadi misalnya maaf, mereka hanya menjawab pertanyaan, kemudian menulis di Mhm. buku tulis, seperti itu. Mereka Mhm. memang mengumpulkan Pak Arif. Nah, terus Iya, tapi ternyata ketika sudah masuk ke IT, maksud saya itu kan IT. saya ingin anak saya itu Mhm. walaupun mesin tidak terlalu, apa ya, awam dengan IT, Mhm. minimal pembelajaran Mhm. itu ada yang bisa saya pertontonkan besok gitu loh, Pak. Mmm. Di akhir semester Mmm. tujuan saya begitu. Tapi kan Oh, iya. seperti Mhm itu, Pak mhm Arif. mhm. Mhm. Iya. Terus kemudian, ini kan, eee, kalau permasalahan dari anak kan bisa timbul dari permasalahan yang ada di sekolah, bisa timbul yang ada di rumah. Kira-kira Ibu sudah pernah ngobrol sama orang tuanya? Oh iya, Pak Arif. Kebetulan, kalau untuk orang tua belum, Pak Arif. Karena memang Mmm. kebetulan itu kan biasanya saya komunikasi dengan yang kelas yang saya wali, kebetulan Mhm itu kan mhm. bukan walinya bukan saya, Pak Arif. Jadi itu Mhm belum, mhm. Pak Arif, kalau komunikasi untuk orang tua. Mmm. Iya Iya. iya iya. Oke. Iya, dari beberapa tadi identifikasi masalah tadi dari siswanya sendiri, kemudian bisa ngobrol dengan teman sejawat, ngobrol dengan, orang tuanya. Kira-kira, rencananya Ibu gimana ini untuk menyelesaikan ini tadi? Iya Pak Arif, sepertinya saya punya gambaran tadi teman sejawat kan Heeh. kita sudah sharing, sudah Mhm memberi mhm mhm. motivasi ya, memang yang belum terjamah itu komunikasi dengan orang tua mungkin Orang Pak Arif tua. ya. Iya Mmm. jadi, minta bantuan ke orang tua untuk pengarahannya. Mungkin saya bisa ini Pak Arif Mhm. ya, mungkin saya bisa minta bantuan ke wali kelas, kalau Mhm mhm. bisa saya secara langsung atau melalui wali kelas untuk berkomunikasi dengan orang tuanya, mungkin begitu ya Pak Arif ya? Mhm mhm. Iya iya iya. Begitu ya? Bagus itu Bu, rencana yang sangat, bagus sekali karena saat berkolaborasi antara guru dan orang tua itu pasti akan menimbulkan, efek yang sangat dahsyat kepada anak didik itu ya. Bagus. Iya. Kemudian apa ada lagi rencana Ibu selain, berkomunikasi dengan orang tua? Eee, jadi selain saya komunikasi dengan orang tua menyampaikan permasalahan saya, mungkin ada baiknya ya saya Mhm mhm. menyampaikan rencana pembelajaran saya dan tujuannya mengapa saya misalnya mengajak anak-anak itu belajar seperti ini. Jadi minimal orang Mhm. tua itu tidak hanya menganggap sebagai apa ya, Pak, ya, formalitas, "Ah, itu hanya formalitas mapel bahasa Indonesia yang penting Mmm. Mhm mengerjakan mhm. tugas," gitu. Jadi istilahnya timbul kesadaran untuk menumbuhkan kesadaran dari diri siswa bahwa, "Oh iya, ini
ini pembelajaran bisa bermanfaat walaupun bukan pembelajaran Hmm. produktif itu. Mungkin seperti itu ya Pak. Jadi manfaat pembelajaran saya itu bisa saya sampaikan baik kalau ke siswa sudah jelas, saya setiap Mm-mm, pembelajaran mm-mm, mesti saya menyampaikan ini loh manfaatnya pembelajaran saya untuk jurusan kalian seperti ini. Tapi kan mm-mm. untuk orang tua belum Pak Arif. Mungkin saya bisa mengkomunikasikan itu juga Pak Arif. Oh ya, bagus juga itu Bu ya. Jadi Iya, nanti bisa menyampaikan tujuan pembelajaran, jadi nanti biar bisa bermanfaat untuk kedepannya buat siswa sendiri, ataupun nanti disampaikan kepada orang tua gitu. Selain iya, itu Bu, dalam kegiatan pembelajaran mungkin biar dibuat lebih menarik gitu, kira-kira? iya. Eh, Saat ini saya mulai mencoba untuk menggunakan beberapa aplikasi Pak Arif, Ya, misalnya oh iya, bagus awal itu Bu. Ya, pembelajaran, Gen Z ya. sekarang kan sukanya aplikasi yang menarik. Iya. Iya, misalnya menggunakan Aku Pintar, Menti untuk Hmm, mungkin kalau di SD mungkin ya Pak Arif yang emoticon. Nah, saya menggunakan Menti ya, ya, seperti itu karena harapan saya memang yang ingin saya sampaikan ke orang tua itu ini Pak Arif. Jadi biar HP itu betul-betul digunakan secara maksimal oleh hmm, anak gitu. hmm, Jadi tidak untuk hal yang lain begitu Pak Arif. Tujuan saya hanya ya. itu Pak Arif. Jadi bagaimana menggunakan IT itu ke dalam mapel saya begitu. Ya, bagus Bu. Ya, rencana aksi yang sangat mantap itu kali dilaksanakan dengan baik ya. Kira-kira untuk mendukung agar rencananya aksi Ibu ini bisa membuahkan hasil yang maksimal itu kira-kira ada tanggung jawab dari siapapun sih Bu ini? Iya. Kira-kira? Untuk tanggung jawabnya, insya Allah saya mau berkolaborasi dengan beberapa bagian manajemen Pak Arif, bagian Mm-mm, kesiswaan sudah mm-mm. jelas, kemudian bagian kurikulum. Jadi kami harapannya besok kita terapkan bahwa pengambilan rapot itu tidak boleh diwakilkan. Jadi Ya, ya, ya. orang tua biasanya kan diwakilkan kakak gitu. Jadi Mm-mm, kita coba berkolaborasi dengan kesiswaan juga, kemudian nanti dari kesiswaan ke wali kelas. Jadi wali mm-mm, kelas mm-mm, bisa menyampaikan apa sih kendala-kendala pembelajaran yang ada di kelas mereka masing-masing, Pak Arif. mm-mm, Begitu. Jadi biasanya kalau misalnya kita konsisten, jadi perlu konsisten Pak Arif mm-mm. ketika mereka ada yang mengambil kakak atau adik, mendingan menunggu dulu sampai orang tua itu datang. Mungkin bisa di lain hari, yang penting wali kelas itu betul-betul datang, wali orang tua murid, maaf. Orang tua murid itu betul-betul datang menemui wali kelas masing-masing. Mungkin begitu ya Pak Arif ya. Itu untuk tanggung jawabnya. Kemudian setelah itu saya juga mengkomunikasikan rencana saya ini ke Mm-mm, mm-mm. kepala sekolah untuk mendapatkan perizinan tentang rencana tersebut. Baik, baik, baik. Ya, semuanya mendukung ya Bu ya. Mudah-mudahan dengan adanya rencana aksi dan penanggung jawabnya ini nanti mudah-mudahan Ibu laksanakan dengan baik, kemudian Amin. bisa menghasilkan sesuatu yang baik. Jadi siswa Ibu nanti bisa 100% lah nanti bisa bisa mengumpulkan tugas itu. Ya, Amin. mungkin ada obrolan lagi Bu yang perlu kita obrolkan? Sementara sepertinya sudah cukup, Oh Pak. Saya gitu, sudah iya iya. lega banyak Iya. bercerita dengan Pak Gimana Arif. perasaannya setelah menceritakan? Eh, ada sebuah inspirasi baru Pak Arif. Jadi Oh saya iya. bisa bisa memiliki ide untuk apa sih yang Heeh. harus saya lakukan ke depan. Terima kasih ya Iya, Pak iya, Arif iya. ya. Ya, Ibu, sama-sama. Oke, maaf mengganggu waktunya. Ya, Oke, mumpung kalau pas begitu kosong saya ini mengajar. iya, kalau begitu saya pamit dulu ya Pak Arif ya, mungkin Pak Arif mau istirahat dulu. Iya, Ibu. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. 2 menit.